petir di siang bolong. Mahkamah Konstitusi merilis putusan nomor 60 PUU 22 tahun 2024 membuat gempar dunia politik dalam negeri. Gesekan tak terhindarkan. DPR pusing dengan langkah MK ini sebab mereka sepertinya tidak menyangka gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora menelurkan putusan yang membuat mereka terkesan dibegal. Tapi di sisi lain, rakyat yang memihak putusan MK juga kesal dengan upaya DPR yang dicurigai menolak dengan trik melakukan paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada pada Kamis 22 Agustus kemarin. Mereka menilai bahwa mereka takut juga dibegal. Wah, demo pun semarak. Rakyat, buruh, dan mahasiswa hadir tumpah ruah di depan gedung DPR RI. Para orator mencaci dan maki. Bahkan bentrokan terjadi. Wakil rakyat mendengar dan mengamati. Bahkan ada yang disambiti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersuara dan menjelaskan DPR telah mengambil sikap dengan membatalkan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Pilkada menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Dan ternyata yang perlu diketahui bahwa hal itu telah dilakukan sejak Kamis pukul 10 saat masa aksi di sekitar gedung DPR RI belum ramai. Dasko membantah pembatalan pengesahan RUU Pilkada karena desakan demonstrasi. Dia mengatakan karena tahapan pendaftaran pilkada dimulai pada 27 Agustus mendatang. Sementara RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang pada tanggal itu, maka aturan yang berlaku adalah hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Apapunlah keputusan ini baik, sebab rakyat pendukung keputusan MK yang tadinya curiga menjadi percaya bahwa apa yang mereka suarakan diterima dan dilaksanakan oleh majelis. Lantas bagaimana dengan polarisasi politik jelang pilkada? Ya, itu kembali kepada masyarakat. Sebab kekuasaan ada di tangan rakyat, mutlak. Dan rakyatlah yang berdaulat dan mempercayakan kekuasaan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat di parlemen. Dalam konteks pilkada, partai politik berhak mencalonkan kepala daerah berdasarkan putusan MK. Hal tersebut dapat dilakukan karena putusan uji material MK merupakan putusan final dan mengikat. Selamat berdemokrasi. Pemirsa, di editorial pekanan kali ini kita akan membahas terkait putusan MK nomor 60 tahun 2024. Dan untuk membahasnya saat ini telah hadir bersama kami Wakil Pemimpin Redaksi Garuda TV Virgandi Prayudantoro. Selamat malam Mas Gandi. Selamat malam Ali. Ya Mas Gandi, ini kan baru-baru ini ya MK memberikan keputusan nomor 60 tahun 2024 ya. Ini yang sebelumnya digugat oleh dua partai. Ini kan cukup mengagetkan karena keputusannya ini keluar menjelang pendaftaran pilkada ini. Ini gimana nih pandangannya Mas? Ya, selamat malam. Memang di editorial kali ini salah satu isu yang kita bahas ini memang sangat cukup menjegangkan. Salah satunya terkait putusan MK nomor 60 yang membuat perpolitikan Indonesia secara nasional nih Ali, itu cukup mencegangkan. Ya kan? Dengan putusan ini peta politik yang tadinya cukup dengan 20% setiap calon kepala daerah itu bisa mencalonkan, akan tetapi dengan adanya putusan ini cukup membuat peta politiknya menjadi lebih cair lagi. Nah, ini memang yang kita bahas dan kita lihat ke depannya ini banyak sekali hal-hal yang menjadi bagus di pilkada 2024 mendatang. Ini kan karena memang menjelang pilkada nih, akhirnya
Ini sebetulnya murni hukum atau ada sebuah unsur politik ini nih? Dari pandangan redaksi kita gimana nih? Ya memang kita lihat putusan ini memang diajukan oleh dua partai politik, yaitu Partai Buruh dan juga Partai Gelora. Yang dia pada pemilu kemarin itu tidak memiliki kursi di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang mewakili mereka di pemilu yang ada. Dan di sini mereka melihat bahwa perlu adanya judicial review terkait pasal tersebut agar mereka atau partai mereka bisa mengusul atau mengusung calon-calon kepala daerah di pemilu 2024. Dan ini ternyata dengan putusan yang disampaikan ultra petita ya kan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan yang dimana nomor 60 putusan MK ini cukup membuat mereka mempunyai potensi bisa mengusung calon kepala daerah pada pemilu 2024. Dan kita melihat ini putusannya, ini memang putusan yang bermuatan politik, kita lihat seperti itu. Baik Mas, ini kemudian apakah rakyat akhirnya terpolarisasi nih dari putusan ini? Ya, memang kita melihat dengan adanya Pilpres 2024 kemarin, Ali, kita sebagai masyarakat Indonesia itu memang sangat cukup staminanya cukup habis kita di sana, ya kan? Dengan adanya 3 pasangan yang juga di Pilpres, Pileg, dan ini kita melihat adanya suatu pola-pola bagaimana di Pilkada kali ini kita bisa lebih smooth lagi, ya kan? Kita kan dalam masa transisi, pemilu ya sudah selesai. Sekarang ini kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kita perlu transisi. Kita berharap ini bisa suatu hal yang bisa dilakukan secara smooth dan lain-lain. Dan tetapi dengan adanya keputusan ini cukup mencegangkan dan ini perlu ada peta-peta politik yang perlu diarahkan lagi ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah ini yang kita lihat ini cukup menarik sih. Kita melihatnya, Ali. Iya, beberapa hari terakhir ini cukup menarik ya. Betul. Ini kan kemarin juga di DPR ini kan sempat mau disahkan ya rancangan undang-undang menjadi undang-undang, namun dibatalkan ini ternyata sejak pukul 10. Ini pandangannya gimana nih? Ya, memang kita melihat bersama bahwa proses persidangan yang ada di DPR itu memang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, ya kan? Memang banyak yang melihat, kita, Ali juga bisa melihat dari media sosial bahwa putusan ini dilihat itu sangat cepat, ya kan? Akan tetapi ada statement dari pihak DPR bahwa proses revisi atau proses itu sudah dilakukan dari Oktober 2023 dan ini tinggal meneruskan. Karena kenapa baru diteruskan sekarang? Karena di masa-masa sebelumnya itu kan berdekatan dengan proses pelaksanaan pemilu, ya kan? Desember, Januari, Februari. Nah ini agak proses-prosesnya panjang hingga akhirnya penetapan Pilpres dan akhirnya baru sekarang di prosesnya. Akan tetapi alhamdulillah kan kita melihat semua bahwa prosesnya di pengambilan keputusan di tingkat 2 itu tidak memenuhi quorum, ya kan? Itu juga kita lihat bersama bahwa tidak memenuhi quorum dan akhirnya harus dibahas lagi di tingkat badan musyawarah dan rapim tingkat DPR RI, dan itu yang cukup kita lihat bersama bahwa itu realita yang terjadi, proses yang ada terkait permasalahan revisi undang-undang pemilu kemarin. Ya, Mas Gandhi dan juga pemirsa, ini kan terkait putusan ini kan pasti yang akhirnya jadi pertanyaan juga. Ini dampaknya bagi demokrasi ini bagaimana ini? Ya. Apakah suatu kemajuan atau kemunduran akhirnya ini? Ya, kalau kita melihat bersama dengan putusan yang memang sudah dibacakan oleh MK nomor 60 itu memang ada klausul yang melihat bahwa setiap partai politik itu yang mempunyai suara kurang lebih 7,5% bila dia mempunyai pemilih 6-12 juta pemilih di suatu provinsi, itu dia bisa mengajukan atau mengusung calon
kepala daerahnya secara sendiri. Dan itu kan memang hal yang cukup bagus kalau menurut kita. Ya kan, ini jadi masyarakat menjadi lebih banyak pilihan untuk siapa yang pas untuk memimpin provinsi atau memimpin menjadi kepala daerah di tempatnya masing-masing. Kita lihat ini menjadi sangat menarik di sananya, ya kan? Kita melihat ini alternatif calon kepala daerah ataupun akan lahir dengan adanya keputusan ini, dan kita melihat ini suatu hal yang bagus lah, kita lihat seperti itu. Ya, jadi suara rakyat ini dihargai juga, kemudian rakyat juga mempunyai banyak pilihan juga akhirnya dari turunnya menjadi 7,5% dan tidak harus memiliki kursi di DPRD ini ya Mas Gandhi. Nah kemudian ini untuk kedepannya baiknya seperti apa ini agar keadaan tetap baik dan kondusif, tidak seperti kemarin ini Mas? Ya memang kita melihat dengan luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita mungkin jumlah provinsi kita sudah 38 provinsi. Ya kan, mungkin nanti ditambah dengan ibu kota Nusantara. Nah ini kan menjadi salah satu hal yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita mempunyai regulasi-regulasi bagaimana negara itu bisa berjalan dengan baik, asalkan kepala daerahnya yang menjadi tanggung jawabnya di setiap provinsi, kabupaten, kota itu bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Ya kan, bagaimana masyarakat yang menjadi harapan ke depannya dia bisa mendapatkan program-program unggulan dari pusat ataupun dari provinsi itu secara menyeluruh, ya kan? Dan ini kita berharap ke depannya ada regulasi yang bisa memberikan suatu kepentingan untuk rakyat dan bangsa dan negara, khususnya untuk rakyat yang di sana. Ya kan, mereka mempunyai pemimpin yang memang sangat dicintai, dan juga dia mempunyai cara bagaimana membangun provinsi-provinsinya, membangun daerah-daerahnya itu lebih baik lagi, dan perlu ada regulasi-regulasi. Dan saya rasa dengan putusan MK ini bisa menjadikan masyarakat mempunyai banyak pilihan, ya kan? Tadi dari pihak DPR sebagai legislatif juga telah mendukung dan memberikan statement kemarin bahwa jika sampai dengan 27 Agustus nanti tidak ada perubahan sama sekali dan per KPU yang akan dipakai yaitu putusan yang ada dari MK. Nah ini kan cukup melegakan, ya kan? Kita melihat aksi-aksi massa kemarin yang menuntut adanya suatu pembatalan revisi undang-undang, dan akhirnya dari pihak DPR itu mengakomodir, ya kan, terkait permasalahan ini. Dan ini menjadi salah satu, kita perlu apresiasi dari masyarakat yang sudah memberikan suaranya dengan lantang, dan juga kita perlu apresiasi juga kepada pihak parlemen yang juga telah mendengarkan aspirasi-aspirasi ini untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Ya memang mewakili rakyat ya, mereka mendengar apa yang disuarakan oleh rakyat. Nah ini Mas Gandhi, ini terakhir nih, perbedaan kan hal yang lumrah ini ya, asal dilaksanakan dengan semestinya ini Mas. Tapi Anda setuju atau tidak anarkis yang akhirnya merugikan, tidak dilaksanakan dalam menyuarakan kepentingan rakyat ini Mas? Ya, untuk kita mengetahui bersama bahwa di Indonesia ini menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ya kan? Kita tidak membatasi setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di ruang publik maupun dimanapun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kita berharap ini tidak, penyampaian pendapatnya kita apresiasi, tetapi kegiatan-kegiatan yang anarkis dan juga merusak fasilitas umum ataupun fasilitas yang ada yang memang dibiayai oleh uang rakyat. Nah itu yang perlu kita sayangkan hal ini. Dan kita melihat bahwa keadaan ini perlu kita perbaiki. Mari kita perbaiki bareng-bareng atau bersama-sama, akan tetapi dengan cara-cara yang
memang diatur atau dimusyawarahkan dengan baik, dengan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang anarkis, dan itu yang memang cukup sangat memprihatinkan yang kita lihat. Kita berharap ke depannya kejadian-kejadian yang seperti kemarin, adanya tindakan-tindakan anarkis ataupun pencoretan-pencoretan dan lain-lain, itu perlu kita hilangkan dalam menyampaikan pendapat. Kita mungkin ke depannya penyampaian pendapatnya kita rasa itu perlu untuk kita mengkontrol dari kinerja dari pemerintah, legislatif dan lain-lain. Akan tetapi kita berharap masyarakat itu bisa memberikan suatu gambaran ke depannya bahwa tidak setiap pendapat yang tidak terakomodir harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang anarkis. Itu kita berharap seperti itu, Ali. Ya, pastinya kita berharap untuk menyuarakan pendapat itu damai, tidak merusak, tidak anarkis, tidak merugikan negara juga akhirnya. Ya, Mas. Karena mereka juga akhirnya yang rugi sendiri ya. Baik, terima kasih Mas Gandhi telah bergabung di editorial Pekanan kali ini.